Hai guys, ketemu lagi. Jadi topik hari ini adalah kita lanjutkan penggunaan tool apik bernama The Sex Scientist Billy, di mana kita akan melakukan manipulasi komunikasi Bluetooth dengan tool keren ini. Jadi kita selesaikan dulu Bluetooth ya, kita bahas Bluetooth, terus Bluetooth, setelah itu mungkin kita bisa pindah ke Wi-Fi IoT, setelah Wi-Fi mungkin kita bisa pindah ke Zigbee, dari Zigbee mungkin kita bisa pindah ke cloud platform, seterusnya, atau mungkin kita balik lagi ke Bluetooth, kalau misalkan kita temukan kelemahan baru, seterusnya. Jadi kita akan terus hacking, 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 kita tidak akan berhenti ya. Kita teruskan dari topik ke topik. Jadi sesuai topiknya, kita bahas Bluetooth, yaitu memanipulasi komunikasi Bluetooth dengan menggunakan tool bernama The Sex Scientist BLE. Jadi untuk menjelaskan, kita mulai dulu sedikit konsep agar bisa lebih jelas ya, mungkin bisa membantu pemahaman. Jadi Bluetooth, terutama Bluetooth Low Energy, itu proses koneksinya ya kurang lebih seperti ini. Jadi biasanya device itu, apakah itu lampu atau pintu rumah, smart lock ya, atau mungkin peralatan-peralatan rumah tangga yang lain, itu mungkin sudah banyak yang berbasis Bluetooth, itu bisa dikontrol melalui user smartphone ya, seperti yang kita lihat di sini. Apakah itu Android atau iPhone, semuanya bisa ya. Nah, apa yang terjadi ketika device BLE Smart itu kosong, maksudnya tersedia untuk siap untuk melakukan pairing atau komunikasi dengan masternya, user, yang dilakukan adalah BLE itu melakukan advertisement, jadi dengan continuous ya, secara periodik. Biasanya standarnya itu rata-rata device itu melakukan advertisement itu 10 kali setiap detik. Tapi itu juga bisa dipercepat menjadi 50 kali setiap detik atau setiap 20 milisecond ya. Itu mungkin bisa dilakukan tergantung implementasinya di sini. Nah, makin cepat advertisement-nya, itu makin cepat responsif koneksinya. Tapi biasanya juga semakin cepat advertisement tentunya juga salah satu drawback-nya itu adalah boros baterai ya. Jadi biasanya standarnya itu rata-rata kalau Apple atau device-device standar itu biasanya 10 kali setiap detik atau setiap 100 milisecond. Nah, seperti inilah proses koneksinya. Jadi advertisement, advertisement terus, kemudian user yang mau melakukan koneksi itu device-nya itu mulai melakukan scan. Jadi melakukan scan. Kemudian setelah scan, itu salah satu dari advertisement itu diterima dari sekian banyak. Kemudian setelah diketahui ada device yang tersedia untuk melakukan koneksi, dalam hal ini target device-nya bisa jadi lampunya atau pintunya ya. Kemudian user device memulai koneksi. Sebenarnya protokolnya agak sedikit kompleks di sini, tapi kali ini karena kita fokus pada hacking, kurang lebihnya garis besarnya seperti ini. Dia akan memulai koneksi. Jadi di proses mulai koneksi ini ada beberapa step, tapi saya langsung intinya saja, memulai koneksi. Setelah koneksi dimulai, dibangunlah koneksi di antara mereka berdua. Jadi komunikasi terbangun, kurang lebih seperti itu prosesnya. Nah, di sini ada tipe serangan yang bisa memanipulasi komunikasi antara user dan perangkat BLE tadi. Namanya, seperti yang saya bilang, Anda ingat mungkin di pertemuan pertama kita bahas man in the middle attack untuk web aplikasi. Nah, di Bluetooth juga itu ada namanya man in the middle attack. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi biasanya koneksinya antara user dan perangkat device itu melakukan koneksi. Nah, apa yang dilakukan hacker? Hacker itu mencoba melakukan cloning MAC address dari target device. Bisa jadi lampu atau pintu, seperti yang saya bilang. Jadi MAC address-nya sama. Setelah melakukan copy MAC address, hacker di sini membangun dua koneksi menggunakan dua USB dongle. Kebetulan seperti yang saya bilang kemarin, USB dongle saya sudah datang ya, satu. Saya beli dua, tapi yang saya pakai nanti satu aja. Karena saya sudah punya USB juga di native Linux milik saya ya. Nah, ada dua di sini. Dua koneksi. Yang pertama koneksi itu untuk membangun koneksi ke user device ya, korban ya, victim. Yang kedua untuk membangun koneksi ke target devices. Nah, apa yang dilakukan hacker di sini? Jadi dalam proses advertisement, hacker itu melakukan advertisement yang lebih cepat dari standar advertisement-nya normal device. Jadi lebih cepat, signifikan lebih cepat. Dan ini membuat peluang user untuk menerima scanning, meskipun MAC address-nya sama, ya, yang dikirimkan oleh hacker itu peluangnya diterima lebih besar karena hacker yang merah ini, jadi advertisement yang merah ini dia melakukan advertasi lebih sering ya.
kemudian user device kemudian menerima salah satu dari advertisement yang diinterpretasikan sebagai advertisement dari legitimate device, padahal sebenarnya dari hacker, karena MAC address-nya sama. Kemudian si user justru memulai koneksi ke hacker device, yang dimaksud adalah interface yang ini ya, untuk yang client. Setelah itu, setelah dia memulai koneksi, kemudian hacker juga mencoba melakukan koneksi ke user device, target device ya di sini. Kemudian setelah itu terbangunlah koneksi. Jadi hacker melakukan koneksi ke user, kemudian juga hacker melakukan koneksi ke target device. Dan terbangunlah koneksi di sini. Jadi benar-benar hacker itu ada di man in the middle. Meskipun lokasinya tidak perlu di tengah, dia bisa agak jauh kalau dia pakai signal amplifier ya, tetap bisa dilakukan. Tapi intinya seperti ini gambarannya, skenario-nya. Nah, setelah koneksi terbangun, di sini ada beberapa skenario yang bisa dilakukan oleh hacker. Yang pertama, itu hacker bisa pertama hanya sekedar melakukan listening ya, listening. Jadi si user mau misalkan menyalakan lampu, kemudian lampunya perintahnya di forward ke lampu, jadi lampunya juga nyala. Atau mengganti warna merah juga diganti warna merah, atau membuka pintu juga di forward. Itu peluang pertama, dia cuma melakukan sniffing, mengamati paket. Tapi kemungkinan yang kedua, perintah-perintah itu disimpan di proxy ya, di proxy milik hacker di sini. Nah, setelah itu di kemudian hari, misalkan user sudah meninggalkan rumah, jadi mungkin pergi liburan atau pergi ke kantor, si hacker ini bisa melakukan replay. Jadi karena dia sudah memiliki command-command yang dikirimkan dari user device ini. Jadi dia melakukan replay, misalkan replay untuk membuka pintu, terbukalah pintunya. Atau dia replay message yang sudah tersimpan di sini, dia forward lagi di kemudian hari ya, di waktu yang berbeda, untuk menyalakan lampu atau mematikan lampu. Jadi dia bisa mengontrol semuanya, karena semua perintah ada di situ. Nah, ada lagi kemungkinan ketiga. Kemungkinan ketiga itu dia melakukan denial of service. Nah, denial of service itu di sini maksudnya ketika user mengirimkan perintah untuk membuka pintu, si hacker itu tidak memforward, dia discharge ya, di reject. Akhirnya si user ini tidak bisa lagi masuk ke rumahnya misalkan ya, dia tidak bisa lagi melakukan aktivitas seperti yang sedia kala ya, karena semua komunikasi itu di blok ya oleh si hacker. Jadi cuman masuk ke proxy tapi si hacker tidak memforward komunikasi itu. Kemungkinan yang ketiga ada lagi, si hacker itu mengganti message di tengah jalan, in real time ya, almost real time. Jadi tidak betul-betul real time. Jadi ketika user itu mencoba mengganti warna menjadi warna biru misalkan perintah. Nah, hacker ini justru mengganti itu menjadi warna merah. Nanti kita akan demokan seperti itu. Jadi kita akan demokan semua skenario. Misalkan hacker mau membuat lampu sedikit lebih gelap ya, diredupkan. Itu mungkin bisa terjadi kalau di smart light. Yang hacker malah sebaliknya, paketnya ditahan dulu, terus diganti untuk menjadi lampu untuk lebih terang misalkan. Jadi hacker bisa memodifikasi paket intercept di dalam proses perjalanan tadi ya. Jadi intinya dimanipulasi. Nah ini salah satu topik kita hari ini. Kita memanipulasi komunikasi Bluetooth dengan apa namanya, the sex scientist BLE. Seterusnya setupnya kurang lebihnya seperti ini. Jadi posisi saya di sini sebagai hacker, saya punya 2 Linux di sini. Ubuntu ya saya pakai, Ubuntu versi 16 ya, itu komputer lama saya. Ya, kemudian ada 2 versi. Versi pertama itu running virtual machine. Virtual machine ya, running virtual machine. Karena saya cuma punya 1 laptop, saya satunya running virtual machine, itu terkoneksi ke 1 dongle itu akan komunikasi ke target device. Kemudian satunya native Linux, yaitu host operating system itu tadi, itu punya koneksi 1 dongle, kemudian dikoneksi ke smartphone. Jadi kurang lebihnya seperti itu gambarannya. Ya, kita coba mulai langsung ke proses hackingnya. Kita langsung pertama dulu kita setup proxy ya. Ini virtual machine seperti yang saya bilang tadi yang akan nanti terkoneksi ke lampu ya. Atau bisa juga kalau saya punya device-nya mungkin pintu rumah kunci ya. Jadi sederhana seperti biasa, kita masuk kodenya. Anda bisa running di mana saja karena saya sudah install di sistem The Sex Scientist BLE. Oh, sorry, saya belum masukkan dongle ya, dia butuh dongle. Ya, ini dongle saya tadi, saya masukin dulu. Insert ya. Kemudian kita insert di sini.
Oke, mudah-mudahan sudah terbaca sekarang. Oke, ya, jadi hack by the six scientists. Ada beberapa tipe serangan dengan branch-nya masing-masing. Karena kita mau melakukan man in the middle attack berarti nomor 7. Nah, di sini pilihannya. Ada pilihan pertama, pilihan kedua. Pilihan pertama setup proxy, pilihan kedua host machine. Jadi karena ini untuk proxy, jadi saya 1. Mudah-mudahan on. Ya, jadi server listening on. Ya, jadi proxy-nya ada listen di port 8000 ya. Kemudian berikutnya kita setup native machine ya untuk kliennya. Nah, di sini. Sorry. Sama, bedanya cuma yang ini versi bahasa Inggrisnya ya. Saya buatkan bahasa Indonesianya juga. Jadi nomor 7, kita setup man in the middle attack. Kemudian kita setup host machine. Oke, nah sekarang dia minta masukkan IP address proxy. Jadi catatan di sini Anda boleh menggunakan 2 virtual machine boleh, atau satunya virtual machine, satunya native. Tapi yang paling penting adalah mereka terkoneksi satu sama lain dalam jaringan. Jadi kita harus tahu dulu apa IP address lokalnya, NAT dari si proxy tadi. Mana nih? Oh ya ini. Saya lupa tadi catat IP address-nya, kita catat dulu. Ya seperti biasa, standar ya. 192.168, oke. 020. Ya kita tutup saja, kita sudah ingat ininya ya. Berarti itu adalah 192 192.1.0.20. Mudah-mudahan benar ini. Ya, benar. Sekarang terkoneksi. Jadi, sekarang antara proxy dan klien sudah terkoneksi. Nah, sekarang kita mulai inisiasi, kita connect ke device. Jadi, kita bisa buka itu. Saya nyalakan dulu lampunya ya. Mudah-mudahan terlihat sekarang berwarna merah. Sayangnya kamera saya resolusinya cuma webcam ya, jadi cahayanya tidak terlalu terlihat dengan jelas di sini. Padahal sebenarnya ini kalau di nyatanya dilihat ini cukup merah ya. Di sini agak-agak buram-buram gimana gitu. Nah, di situ setelah itu proxy terkoneksi, kita coba connect web browser di sisi klien tadi ya, dengan localhost 8080. Oke. Kemudian setelah itu coba kita konekkan satu dongle-nya ke device lampu ya, salah satu misalkan di sini. Saya sudah tahu MAC address-nya, karena kemarin kita sudah scan berapa kali ya. Jadi tidak perlu lagi kita scan untuk meyakinkan. Sekarang terkoneksi. Nah, sekarang saya mengambil smartphone ya, smartphone milik saya yang sudah terinstall aplikasi milik device ini. Saya install dulu, saya connect dulu. Connect. Ya, kadang lama. Jadi dia sekarang lagi melakukan kompetensi ya antara advertisement yang dibuat oleh normal device dan advertisement yang dibuat oleh fake device ya. Jadi saya harus melakukan beberapa kali, berulang-ulang kadang-kadang ini agar betul-betul bisa terkoneksi. Kadang-kadang gagal ya chance-nya. Mudah-mudahan yang ini berhasil. Kita ulang lagi. Ya ini challenge-nya. Kalau hacking yang satu ini tidak selamanya berhasil. Sebentar ya. Saya matikan dulu. Sorry. Disconnect. Device. Padlock. Sebentar, saya ulangi lagi. Ya, karena itu kita harus ulang, dan ulang. Mudah-mudahan terkoneksi. Ya, sekarang terkoneksi. Oke, good. Nah, sekarang yang saya lakukan adalah hanya melisten ya, apa yang terjadi. Jadi yang saya lakukan pertama itu adalah, misalkan si hacker ini coba membuka pintu. Dalam hal ini misalkan karena ini lampu, jadi kita coba matikan lampunya ya. Kita matikan lampunya, apa yang terjadi. Yang Anda lihat ini mati ya. Nah, kita lihat komunikasinya, karakter yang digunakan apa, command-nya write, dan encoding-nya ini ya. Kemudian bisa kita nyalakan lagi. Kita coba nyalakan lagi. Nyala. Atau bisa juga kita
mengganti warnanya ya. Mengganti warna misalkan dari merah ke taruhlah apa tadi sintaksnya saya lupa. Ya misalkan ganti ke hijau. Mudah-mudahan terlihat ya, karena resolusinya jelek ini hijau. Ganti ke hijau atau misalkan ganti ke, kita bisa juga ganti ke misalkan biru ya. Ganti ke biru. Blue. Mudah-mudahan terlihat, tapi kalau di sini hasilnya blue. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa merekord semuanya. Atau misalkan juga kita balik lagi ke merah ya. Sekali lagi, merah itu yang mana? Nah, ini merah. Ya, sekian. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, dari sini, kita hacker bisa melakukan banyak hal. Misalnya cuma melisten, atau dia bisa melakukan replay. Jadi contoh di sini saya melakukan replay. Saya replay back ini komunikasinya. Untuk tadi matikan lampu, saya write, mati, seterusnya. Kemudian atau saya replay untuk command untuk nyalakan lampu lagi. Jadi saya bisa play atau misalkan saya ganti warna tadi warnanya misalkan kalau nggak salah ini adalah blue ya. Oh green, sorry green. Green. Kemudian yang ini adalah pasti blue karena sudah tahu. Ya sekian, seperti itu kurang lebihnya. Kita bisa replay atau kita bisa melakukan denial of service. Kita intercept ya. Intercept seperti ini. Jadi saya coba intercept sekarang. Saya coba misalkan taruhlah user itu ingin masuk ke rumah ya. Taruhlah ini misalkan sebuah pintu rumah. Hacker user itu mau pulang ke rumah membuka pintu. Nah, yang dilakukan itu adalah dia mematikan ya. Saya matikan. Dia coba membuka misalkan. Nah, ini perintah mematikan ya. Kalau lampu ini perintah mematikan lampu. Karakteristiknya sekian. Ini service yang digunakan, ini tipe karakteristiknya, dan ini sintaksnya untuk mematikan lampu. Tapi yang saya lakukan di sini karena saya misalkan hacker yang baik, saya forward aja. Mati. Kemudian dia coba lagi menyalakan lampu misalkan. 0, 1. Nah, dalam hal ini mungkin anggap saja hacker itu si user mau pulang ke rumah tapi dia mau buka pintu tapi karena saya mencoba mengerjai misalkan ya. Saya dismiss aja. Jadi denial of service dia nggak bisa melakukan apa-apa. Yang dilakukan cuma mengulangi lagi misalkan saya mau nyalain lampu. Sorry, bukan 02. Saya salah ketik typo ini ya. Tapi anggap aja ini 01. Saya dismiss lagi. Dia coba lagi nyalakan lampunya. Waduh, kenapa ini saya nggak bisa kontrol lampu saya, atau mungkin saya nggak bisa lagi masuk ke rumah ini. Gimana caranya? Saya dismiss lagi. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi, hacker itu bisa melakukan apa saja. Atau bahkan misalkan kita teknik kedua, misalkan bukan cuma kita blok semua komunikasinya, kita juga bisa mengganti di jalan. Taruhlah misalkan user itu mau mengganti warna apa tadi ya? Taruhlah dia mau mengganti warna dari apa tadi warna terakhir statusnya saya lupa. Taruhlah dia ganti warna misalkan berapa tadi? Sorry. Dia mengganti warna misalkan taruhlah biru ya. Nah, ini command untuk mengganti warna biru. Saya forward aja. Nah, sekarang warnanya jadi biru. Mungkin terlihat ya. Nah, kemudian misalkan si user mau mengganti warna jadi hijau misalkan ya. Apa tadi command-nya? Nah, ini adalah mengganti warna dari biru ke hijau. Tapi apa yang saya lakukan? Saya manipulasi datanya, saya ganti ke merah. Berarti itu adalah saya forwardnya data yang berbeda. Yang terjadi justru merah. Dia mau mengganti warna dari hijau ke biru, apa tadi, atau hijau ke biru, atau biru ke hijau, saya lupa tadi. Saya justru menggantinya menjadi merah. Atau misalkan dari merah ke, taruhlah user itu dari merah mau mengganti ke hijau. Saya ulangi lagi ya. Ini contoh sederhana aja. Nah, ini adalah command untuk mengganti warna hijau.
Saya justru menggantinya ke warna biru, karena yang saya tandai karakteristiknya baru saya pelajari itu hanya 3 warna ini, tapi tentunya dia support 16 juta warna ya. Nah, saya justru menggantinya ke warna, saya ganti ke warna biru ya. Ya seperti itu, dimanipulasi. Ya kurang lebihnya seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan coba komentar di komen di bawah ini. Untuk langkah preventifnya mungkin ya seperti tadi, kalau Anda mau aman, ya saya tidak bermaksud promosi, tapi ini kenyataan. Belilah produk-produk milik Philips. Lampu Philips, smart home milik Philips, bridge milik Philips. Cobalah beli produk dari kami tanpa bermaksud itulah sebabnya kami ada di sini ya. Salah satunya untuk mengembangkan produk-produk kami. Pertama itu anti reply attack, kita sudah punya proteksinya anti reply attack. Kita juga sudah punya proteksinya anti fuzzing, kemudian anti man in the middle tadi, manipulasi dan segala macam. Jadi kita punya spesifik autentikasi untuk itu, proteksi. Ya, sekian. Jika ada pertanyaan silakan komen. Jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.